Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Jannah, NIM 160 411 1101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan user interface untuk pemrograman AHC dan Kamen, ya, pengelompokan menggunakan metode AHC dan Kamen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan program tersebut dan mengeksekusi berdasarkan tampilan yang sudah saya buat sebelumnya. Langsung aja ya. Nah, ini kita buka dulu filenya. Pada sebelumnya kita kasih nama Topsus.kk. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat main programnya ya kan, tapi untuk lebih dimengerti dan lebih jelas, kita coba bikin baru, terus kita kopas dari main program yang sudah ada, sambil lalu nanti akan dijelaskan sedikit-sedikit. Nah, ini saya sudah buat file baru, kemudian ini sudah kopas import-import yang diperlukan untuk program tersebut. Nah, untuk pertama kali yang akan kita lakukan adalah di sini ada pandas model ya, kelas pandas model merupakan kelas yang akan digunakan untuk membaca file nanti yang akan ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Jadi kita kan akan include file dari komputer kita berupa CSV, file datanya, kemudian nanti dengan bantuan pandas model, karena kita kan menggunakan NumPy dan Panda, jadi kita membaca filenya agar bisa ditampilkan dalam tabel dan bagus gitu, tidak kotak-katik. Kemudian yang paling penting yaitu kelas myForm-nya ini digunakan untuk manggil main window-nya. Jadi nanti tombol-tombol yang sudah dibuat pada desktop sebelumnya, pada user interface-nya, nanti tempat eksekusinya yaitu di kelas myForm ini. Kita save dulu ya, kita beri nama main Topsus.kk. Kemudian kita running programnya. Oh ya, hampir lupa, kita belum panggil functionnya. Jadi ketika kita run tidak menampilkan apa-apa. Kita kopas lagi pemanggilan functionnya. Jadi mainnya itu dipanggil di bawah. Jadi ketika nanti dijalankan, main window-nya itu akan ditampilkan atau di show. Kita run. Nah, ini sudah berhasil ditampilkan. Ada load data, ada praproses, ada pack, kemudian prediksi ya. Nah, ini untuk pack dan prediksi kita ganti ya. Pack kita ganti ke hasil komputasi, kemudian prediksi kita ganti ke hasil pengujian. Nah, kemudian kita akan eksekusi untuk browse-nya ya. Jadi tadi kan ada button browse, klik connected, kemudian kita panggil functionnya, misalkan open file, kita beri nama open file.
Ini kita coba run ya. Error karena indentasinya salah. Nah, ini sudah saya copy untuk function open file-nya, tapi indentasinya harus dibenarkan dulu ya. Coba kita running lagi. Kita coba buka file. Nah, berhasil ya, berarti kita sudah bisa melakukan include file ke dalam programnya. Nah, ini function open file ya. Nah, ini direktorinya. Jadi ketika saya pertama kali jalanin programnya terus browse, itu langsung ke D direktorinya karena di sana D. Kemudian ini dev maca. Jadi sebenarnya bisa digabung, cuma ini saya pisah karena nanti devnya yang di bawah itu akan digunakan ketika kita save current data. Nah, ini kita copy save current datanya. Nah, save current data ini digunakan untuk kita sebelum kita melakukan penambahan ya, alternatif atau fitur, kita memerlukan save current data. Jadi datanya di save terlebih dahulu sebelum diproses. Jadi data ketika kita nambah misalkan alternatif atau nambah fitur, nah itu setelah itu dilakukan save current data, kemudian datanya itu di load lagi. Jadi secara otomatis nanti ketika kita nambah fitur atau nambah alternatif, jadi datanya secara otomatis ke save di Excel-nya. Save current data ya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk nambah ya, untuk penambahan alternatif dan penambahan fitur. Kita copy, kemudian kita ganti pas button dan pas button 2 ya, tadi pas button, kemudian pas button 2 satunya kita copy. Nah, ini untuk proses tambah alternatif dan tambah fiturnya. Jadi di sini saya kasih nama add row dan add column karena merupakan tambah baris atau tambah kolom ya. Kalau misalkan menambah fitur berarti nambah kolom, kalau misalkan nambah alternatif berarti nambah baris.
Kita coba running programnya ya. Nah ini sudah berhasil. Kita coba include data, kemudian kita tambahkan. Nah ini datanya sudah berhasil diincludekan. Kemudian kita coba tambah alternatif. Nah ini inputkan data ya. Jadi kita mau nambah alternatif namanya apa gitu. Coba kita rumah gitu. Kemudian kita akan mengisi data sebanyak fitur. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita nambah fitur, maka kita akan mengisi data sebanyak alternatif, karena kan setiap alternatif mempunyai beberapa fitur gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita nambah fitur itu setiap alternatif harus memiliki fitur itu. Jadi kalau misalkan kita nambah alternatif, kita akan ngisi data sebanyak-banyaknya fitur. Ini di sini fiturnya ada 17 ya. Jadi kita nambahin data sebanyak 17 kali. Sudah ya, sudah selesai, datanya sudah selesai ditambahkan, sudah muncul. Kita cek Excelnya. Nah di Excelnya yang tadi, data yang semula gak ada itu rumah, sekarang ada datanya rumah. Kemudian ketika diproses nanti, data yang baru secara otomatis yang ditambahkan yang baru itu akan ikut terproses. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Kita copy paste untuk program intinya, yaitu metode AHC dan Kamen. Kita paste pada mentok pustakanya. Sudah. Sudah. Kita coba running. Nah ini hasil runningnya ya. Sekarang kita coba, kita browse, kita includekan datanya. Sudah. Kemudian kita coba ganti nilai K-nya jadi 4. Nah setelah itu kita proses. Nah ini sebenarnya yang proses ini ya, yang log ini sebenarnya itu gak dibutuhkan, nanti akan dibuang. Nah ini sebenarnya digunakan untuk membantu. Jadi sebelum saya awalnya letakkan di tab-tabnya, saya letakkan di sana. Nah ini pra prosesnya ya. Ini ada nilai normalisasi, kemudian nilai Euclidean distance antar data untuk proses AHC-nya. Nah kemudian ini komputasinya ya, proses komputasinya. Jadi proses AHC-nya, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, terus sampai dia menemukan nilai centroid yang akan digunakan untuk proses Kamen. Nah ini yang nilai normalisasi ya. Awalnya kan proses AHC dan Kamennya itu diawali dengan proses normalisasi terlebih dahulu. Nah ini proses normalisasinya. Jadi nilai data dikurangi nilai minimal dibagi nilai maksimal kurangi nilai minimal. Nah kemudian setelah nilai normalisasi, ada nilai Euclidean distance antar data. Jadi antar data diukur ini astagumu dengan astagumu sendiri 0 ya, karena astagumu. Kemudian astajokotole dengan astagumu nilainya berapa. Kemudian yang lainnya itu nilainya berapa. Nah ini akan digunakan untuk proses AHC. Kemudian setelah itu
Di AHC itu diiterasikan, dikelompokkan sampai membentuk sesuai dengan pilihan user. Tadi nilai K-nya 4. Jadi di sana proses iterasinya berhenti ketika sudah terkelompok data sebanyak 4, kemudian dihitung nilai rata-ratanya sampai terbentuk sentroid. Kemudian sentroidnya itu akan digunakan pada proses kamen. Nah, ini di bawah juga ada proses kamennya. Nah, ini proses terakhirnya ya, AHC. Data yang terakhir dikelompokkan. Nah, kemudian dihasilkanlah nilai sentroid. Kemudian setelah itu ini ada proses kamen. Nah, ini nilai sentroidnya ya, ada 4, sentroid 1, sentroid 2, sentroid 3, sampai sentroid 4. Nah, sentroidnya ini akan digunakan untuk proses kamen. Nah, ini untuk proses kamennya sendiri ada nilai Euclidean distance-nya berapa. Nilai Euclidean distance-nya itu nilai antara data dengan nilai sentroidnya kalau untuk metode yang kamen. Kemudian ada nilai keanggotaan klasternya. Jadi data tersebut dikategorikan klaster berapa. Nah, ini kemudian ditampilkan yang klaster 1 apa saja, kemudian klaster 2 apa saja, klaster 3 apa saja, klaster 4 apa saja. Nah, untuk proses kamen ini kalau misalkan nilai sentroidnya atau nilai keanggotaan klasternya tidak mengalami perubahan, maka proses dihentikan. Berarti dianggap sudah selesai dan sudah benar kalau ini adalah hasil klasternya gitu. Nah, untuk selanjutnya hasilnya ini akan ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Jadi akan di show grafik. Nah, yang merupakan klaster 1, klaster 2, klaster 3. Jadi ketika program nanti pertama kali di running, nah itu ada pop up grafik yang menampilkan hasil klasternya. Nah, ini untuk show grafiknya, konsennya sudah ada. For i in range self dot labelnya itu hasil dari keanggotaan klasternya. Jadi yang 001, 2, 3 kalau misalkan klasternya ada 4. Kemudian dibentuklah untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita coba running aja. Jadi ketika di running programnya nanti akan tampil hasil pop up-nya ya berupa grafik keanggotaan klasternya. Nah, jadi langsung tampil seperti ini. Jadi untuk data ke-0 itu termasuk anggota klaster 1, C0 itu klaster 1 ya. Kemudian data ke-1 termasuk anggota klaster ke-1 juga. Itu sampai ada klaster ke-4 yaitu C3 ya. Nah, pada kesempatan kali ini programnya sampai di sini dulu. Oh ya, kita coba itu sedikit untuk pengujiannya, tapi kita coba di idle-nya dulu sebelum kita nanti letakkan di tampilannya. Kita import sklearn. Jadi di Python itu sudah menyediakan library untuk pengujiannya. Saya akan menggunakan silhouette coefficient.
Jadi kita input scalar.matrix .silhouette_score ya. Jadi untuk mengetahui silhouette score, kemudian datanya kan kita simpan di data ya, data. Oh iya, datanya bukan data yang asli tapi nilai normalisasi, datanya sudah dinormalisasi. Jadi kita cek lagi, takut salah namanya. Iya, normalisasi disimpan di self.nilai normalisasi, kita tambahin nilai normalisasi, kemudian koma, parameternya ada labelnya yang tadi self.label, myapp.labelnya, kemudian matriksnya kita akan menggunakan Euclidean distance. Euclidean, kita enter. Oh, ada yang salah. Oh, S Euclidean, bukan Euclidean tapi S Euclidean. Kita ganti, kita enter. Nah, muncul hasilnya yaitu 0,444 sekian ya. Jadi kita sebenarnya sudah berhasil melakukan pembuatan program pengelompokan menggunakan metode AHC dan K-MENS. Tapi untuk pengujiannya belum kita tampilkan di desktopnya. Tapi kita sudah berhasil ya, sudah mengetahui kalau klasternya sama dengan 4 dengan data ini tadi. Kemudian hasilnya pengujiannya 0,4 berapa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.